Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 ya. Ini analisanya ya. Jadi harian biasanya untuk hari ini dan hari besoknya, karena hari ini hari Jumat, berarti untuk Senin juga ya. Ini bagian kedua, saya akan bahas 8 saham. Yang bagian pertama saya juga sudah bahas 8 saham yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya saya sudah bahas Care, Toys, BBCA, MDKA, ADRO, Harum, AGII, dan BRMS. Jadi saya mulai langsung yang bagian kedua ini dengan BBIB. Memang BBIB ini setelah proses right issue ya, dia sepertinya masih ditahan ya harganya ya. Memang sempat turun di banyak 2.500, kemudian dia rebound. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang stopnya di 2.500 dan 2.300 ya stop lossnya ya. Kalau misalnya belinya di atas, maksimum stop lossnya di 2.300. Nah, yang berminat buy on weakness, karena kalau kita perhatikan ya pergerakannya ya, dia sideways lama ya, kemudian dia breakout sideways, breakout lagi, koreksi ya, breakout lagi ya. Memang dia kalau naik breakout ya 1-2 hari aja ya, kemudian dia sidewaysnya lama. Jadi di sini ada dua pilihan ya. Kalau mau buy on weakness, tunggu di area 2100. Jadi kalau dia koreksi di bawah 2100, kita belinya kalau berhasil rebound ya, barusan kita beli ya. Terkait Anda sudah punya right issue-nya, tebus atau enggak tebus ya. Kalau turun banyak 2100, lebih baik jual dulu semuanya seperti itu ya. Itu untuk BBB. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2700, kalau mau tambah lagi silakan naik ke atas 2860, dia breakout ya, masih memungkinkan target ke 3000 dan 3200. Itu untuk BBB ya. Jadi masih peluangnya masih cukup bagus, uptrendnya ini sideways di jalur uptrendnya ya, lumayan bagus ya. Jangan terlalu takut pasang terlalu trailing stop dan stop loss, tapi jangan terlalu agresif ya, karena dia kenaikannya sudah lumayan tinggi ya. Jadi hati-hati aja, tetap waspada, bukan menakut-nakuti enggak ya. Saya nggak pernah menakut-nakuti orang enggak ya, hanya mengingatkan aja, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk BBNI. Memang ini sideways-nya lama banget ya Pak Sunaria. Iya, memang lama ya. Jadi di sini saya gambarkan 6750 memang sempat turun kemudian rebound lagi ya. Jadi selama di atasnya 6750 sebenarnya masih cukup bagus. Memang saat ini masih testing area supportnya ya. Jadi kalau mau buy on weakness sekarang, mau buy silakan pasang stop lossnya di 6550. Belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak, karena sebelumnya ketika dia berhasil naik, dia high-nya di sini itu masih lebih rendah daripada yang di sini ya. Jadi dia cenderung masih lesu walaupun sideways ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 7000 tambah lagi, naik ke atas 7075 tambah lagi, naik ke atas 7175 tambah lagi, dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBNI. Mudah-mudahan dia masih bagus ya, masih bertahan di atas ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk emiten bank BANK. Jadi BANK ini garis-garisnya dia lumayan rapi ya. Jadi saya sudah pernah bahas kalau dia berhasil bertahan atau rebound kembali di atas 2420, dia akan mencapai target 2650 dan 2910 ya. Memang di sini nggak pas banget di garis saya 2910 ya, tapi kurang lebih ya tercapai lah ya. Di sini hanya kan di 2900. Jadi sebenarnya kalau mau spekulasi buy on weakness sekarang, boleh aja pasang stop lossnya di 2280 dan 2200. Itu untuk banknya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2650, target berikutnya sekitar 2900 dengan 2910. Jadi kalau dia breakout naik ke atas 2910, mau tambah lagi silakan ya. Itu untuk emiten BANK atau Bank Aladin Syariah Tbk ya. Jadi kalau kita perhatikan memang arahnya dia sudah cenderung downtrend ya. Jadi walaupun ini tertahan area bawahnya swing low-nya di 2200 di sini ya. Jadi selama di atas 2280 masih ada peluang untuk rebound lagi ya. Maksud saya seperti itu. Belinya jangan terlalu banyak aja. Kalau mau tambah lagi tengah-tengahnya antara 2420 sampai 2650, kita bisa pakai acuan ini ya, high-nya yang di sini ya. Ini high-nya saya paskan ya, di atas 2520 ya high-nya. Jadi naik ke atas 2520, boleh tambah lagi, naik ke atas 2650 tambah lagi, dan seterusnya seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk bank ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk IRA ya. Jadi Itama Rano Raya. Di sini kalau kita perhatikan untuk emiten IRA ya, kemarin juga sudah saya bahas. Jadi dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 2180, walaupun sebelumnya ekor panjang ke atas ya. Saya sudah sebutkan ekor panjang ke atas bukan berarti pasti koreksi, enggak ya. Walaupun memang sebelumnya dia koreksi ya. Di sini ya ekor panjang koreksi, di sini juga ekor panjang koreksi, kemudian dia masih bisa naik lagi ya, seperti itu ya.
Jadi di sini pasang aja trailing stopnya di 2070 dan 1970. Jadi selama di atas 1970 dia masih cukup potensialnya untuk naik breakout ke atas 2180 masih memungkinkan ya. Dengan targetnya di 2340 dan 2470. Itu untuk IRA ya. Jadi garis-garis ini sudah pernah saya gambarkan sebelumnya. Itu berdasarkan apa Pak Sunar ya? Ini berdasarkan dari di sini ya, high-nya di sini dan area konsolidasi sekitar sini ya. Kurang lebih ya. Jadi mudah-mudahan aja target saya sih kalau dia berhasil breakout lagi ya, mudah-mudahan dia sampai 2670 ya. Harusnya sih bisa ya, seperti itu ya. Tapi kita tetap fokus di pergerakan harganya aja, garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau turun jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk CMNT. Jadi CMNT ini memang kalau kita lihat sekilas ya, ini mudah banget ya. Dia kan di area sideways-nya, range-nya di antara sekitar 995 sampai dengan range 1165, ya kan? Di sini dia sudah mulai naik, jadi mulai mau buy sekarang, sebenarnya sih boleh aja ya. Kita pakai acuan di sini ada garis lagi ya, 1070 trailing stopnya atau stop lossnya. Mau buy sekarang, silakan target berikutnya di 1165, masih memungkinkan ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop di 1070 dan low-nya hari ini aja ya, 1050. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di 995. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi ya, turun di bawah 995, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau naik ke atas 995 ya, seperti itu ya. Ini kalau kita perhatikan patternnya di sini ya, dia mencapai puncaknya kemudian koreksi breakout lagi ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 1165, ini targetnya bisa sampai sekitar 1250-an ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja sukses ya naik ya untuk CMNT. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Volumenya masih cukup rame ya sejak dia IPO dulu ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk CMNT. Oke, berikutnya untuk ITMG. Jadi memang secara jangka menengahnya ini sudah mulai downtrend ya, tapi dia sideways ya. Jadi istilahnya sideways di jalur downtrendnya, dan dia kalau berhasil naik ke atas 2400, sebenarnya kalau mau spekulasi buy on weakness boleh-boleh saja. Kalau mau tunggu amannya ya tunggu naik ke atas 22.000 ya, atau belinya bertahap. Buy sekarang boleh, nanti naik ke atas 22.000 tambah lagi, naik ke atas 22.500 tambah lagi dan seterusnya. Kalau antara 20.400 dan 22.000 ya, kalau misalnya terlalu jauh, kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya mungkin setiap lipatan 400 rupiah ya, naik ke atas 400 rupiah atau 500 rupiah tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif karena dia arahnya masih cenderung downtrend ya, walaupun ini tertahan sideways ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang mau buy on weakness silakan, atau tunggu sekalian naik ke atas 22.000 buy ya, seperti itu ya. Masih ada peluang ya untuk batu bara, saya rasa sih sampai awal tahun depan masih cukup bagus potensialnya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk oils. Jadi oils ini dia memang volumenya tidak liquid ya, terus terang aja ya. Saya kenapa bahas ya, saya bahas bukan berarti bagus harus yang dibahas pasti buy gitu, enggak ya. Ya kadang-kadang juga mengingatkan mungkin yang sudah punya atau trading di saham toys ini ya. Jadi kalau saya tarik Fibonacci retracement ya, kalau ingin belajar mengenai Fibonacci retracement jangan lupa nonton edukasi video yang ada 3 video ya di deskripsi di bawah ini, ada 3 video yang membahas tentang Fibonacci retracement dan Fibonacci extension kalau mau belajar ya. Jadi target berikutnya dia masih memungkinkan di 430, 490 dan 560 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya di 350. Kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak, sedikit aja. Kenapa? Ini sebelumnya tidak liquid ya, tiba-tiba dia naik, volume asing naik, jadi jangan terlalu banyak. Sana saya itu aja. Saya terus terang aja juga nggak kenal emiten ini ya. Nah, jadi apakah ada aksi korporasi seperti right issue, stock split atau warrant dan sebagainya dan lain sebagainya, saya nggak tahu ya, silahkan cek beritanya. Tapi saya lihat dari pergerakan harganya dia masih memungkinkan naik lagi ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia sukses. Kurang lebih cukup. Berikutnya SRTG. Jadi SRTG sudah saya bahas, selama di atas 2700 sebenarnya dia masih cukup bagus ya. Jadi kalau mau spekulasi buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena dia masih di resistennya menguji 2990. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2990, kalau mau buy lagi silakan. Target berikutnya sekitar 3400-an ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 2990, dia masih memungkinkan ke 3400 ya, seperti itu ya untuk SRTG.
Silakan dicek ya apakah ada aksi korporasi, right issue atau penerbitan obligasi atau warrant dan sebagainya. Saya nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan aja sukses untuk strategi ya. Kurang lebih sekian. Yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa. Kemudian seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.